Di kedalaman dasar laut terdapat Oceando, sebuah kota bawah laut yang menjadi rumah bagi ras Siren dan Dhampir. Kota ini bukan bertujuan untuk berdagang dengan negara lain, melainkan berfungsi sebagai penyelamat bagi negara mereka. Akses ke Oceando tidak dapat dicapai dengan cara konvensional, dan karena itulah kelompok Sora menggunakan cara yang luar biasa untuk sampai ke sana. Mereka tidak hanya menyelam ke bawah laut, tetapi menggunakan sihir Jibril untuk membelah permukaan laut. Setibanya mereka di sana, mereka muncul di atas sebuah menara tinggi yang memungkinkan mereka melihat keseluruhan kota. Kota ini terletak sekitar 200 meter di bawah permukaan laut. Miko yang berdiri di belakang Sora mengeluh melihat pemandangan yang begitu dramatis. Mereka disambut dengan pemandangan laut yang mengombang-ambingkan pasir dan bebatuan dasar laut yang seolah-olah teraduk seperti blender raksasa. Meski Jibril sangat kuat, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya semaksimal mungkin karena pembatasan yang diberlakukan oleh komandemen. Namun, Sora berusaha menenangkan Miko dan dirinya sendiri, meyakinkan bahwa tidak ada kerusakan yang akan terjadi pada kota atau penduduknya karena 10 komandemen yang mengatur dan menjamin keamanan tanpa membahayakan siapapun. Sora merasa lega meskipun ada kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi pada kota itu. Seiring waktu, air mulai tenang. Pasir yang tadinya berhamburan perlahan mengendap, dan air laut kembali menjadi jernih, mengungkapkan pemandangan kota yang luar biasa di bawah mereka. Kota bawah laut ini sangat luas dan megah, jauh lebih besar dari yang Sora bayangkan sebelumnya. Bangunan-bangunan yang tampak tak terhitung jumlahnya dibangun dari batuan dasar laut yang tebal dan dinding-dindingnya memancarkan cahaya mutiara yang menawan. Karang-karang yang diletakkan seperti bata menciptakan nuansa warna cerah yang indah, memancarkan cahaya alami yang membuat seluruh kota terlihat seakan bercahaya. Sora merasa takjub dengan keindahan kota ini dan bertanya-tanya mengapa kota ini tidak hanya tampak biru seperti dasar laut lainnya. Shiro yang menjawab, menunjuk ke sekitar kota menunjukkan banyaknya rumput laut bercahaya dan ubur-ubur yang berfungsi sebagai lampu jalan alami di sepanjang kota. Ini menjelaskan mengapa kota ini bisa bersinar terang meskipun berada di kedalaman laut yang jauh dari sinar matahari. Sora kemudian berbicara dengan rasa kagum tentang betapa mengesankannya kota ini. Namun respons yang ia terima dari Plum justru berbeda. Plum yang merasa tidak terlalu percaya diri, hanya bisa tersenyum pahit dengan sedikit kekalahan, mengisyaratkan bahwa ia merasa terhina, karena kota yang mereka lihat sebenarnya adalah hasil kerja keras yang ia bantu bangun. Secara keseluruhan, kedatangan mereka ke Oceando membuka mata mereka terhadap keindahan luar biasa yang ada di dunia bawah laut. Kota ini yang awalnya mereka anggap hanya sebagai latar cerita, ternyata jauh lebih mengesankan dan penuh dengan kehidupan yang tidak terduga. Setelah tiba di Oceando, Sora, Shiro, Jibril, dan teman-teman mereka disambut dengan pemandangan yang membingungkan. Sora mencoba mencairkan suasana dengan humor, tetapi Miko tidak bisa menahan diri untuk melontarkan kritik tajam tentang tindakan mereka yang membelah laut. Sora yang merasa bingung dengan pertanyaan Miko hanya membalas dengan tanggapan yang tidak jelas. Hal ini membuat Miko semakin kesal hingga ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut, mempertanyakan apakah kelompok itu memiliki batasan dalam kebodohan mereka. Strep! Yang lebih rasional, mencoba untuk mengungkapkan kekhawatirannya mengenai tindakan mereka yang terlihat seperti provokasi terhadap kota bawah laut tersebut. Dengan cara mereka yang terburu-buru, dia merasa bahwa tindakan mereka bisa dianggap sebagai ancaman, bahkan meskipun mereka datang untuk mencari ratu. Sora, dengan santainya, beralasan bahwa mereka telah diundang dan membuat mereka menunggu cukup lama, sehingga tindakan mereka sekarang seharusnya diterima dengan rasa terima kasih, tanpa masalah. Namun, Miko dan Izuna yang memiliki indera lebih tajam merasa bahwa itu hanya kebohongan Sora. Ketika Ino mengeluhkan rasa sakit akibat suara keras dari teleportasi, Plum menunjuk ke arah sesuatu yang sedang mendekat.
Dari kejauhan, mereka melihat sosok-sosok yang mulai muncul di luar gelembung udara yang mereka buat. Makhluk laut berbentuk manusia dengan ekor ikan muncul dengan anggun. Mereka mengenakan perhiasan indah dan kulit bersinar, benar-benar menyerupai makhluk dalam dongeng. Sebuah pemandangan yang memukau dengan ubur-ubur yang bersinar, ikan berwarna-warni, dan gerakan mermaid yang indah saat mereka berenang. Miko setelah menganalisis gerakan mereka, menyadari bahwa mereka sedang melakukan tarian rasa syukur dan penyambutan untuk menyambut kedatangan mereka. Sora yang lebih paham tentang situasi ini merasa lega karena mereka tidak diserang, bahkan menganggap sambutan ini sebagai tanda bahwa tidak ada masalah. Steph yang awalnya khawatir pun mulai merasa lebih tenang melihat keramahan Seiren meski masih merasa cemas. Namun kejutan muncul saat Seiren yang paling indah yang mengenakan perhiasan terbaik mulai bergerak mendekati mereka. Gerakannya tidak biasa, mulutnya bergerak seolah-olah berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sora menyadari bahwa Seiren ini sedang mencoba berkomunikasi, namun dengan cara yang tidak bisa mereka pahami karena mereka berada di udara sementara Seiren berada di dalam air. Plum, yang tahu lebih banyak tentang makhluk ini, menjelaskan bahwa dia berencana untuk menggunakan sihir agar mereka bisa bernapas di dalam air. Tanpa menunggu lebih lama, Plum menyelinap keluar dari gelembung udara dan berenang ke dalam laut untuk lebih dekat dengan Seiren. Sementara itu, kelompok itu terkejut melihat Seiren menyambut mereka dengan penuh keramahan, meski mereka baru saja membuat gerbang kota mereka terbuka paksa dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun mereka datang dengan niat baik, Jibril dan Miko merasa sedikit bingung dan cemas melihat sambutan yang begitu hangat. Sora sendiri merasa bahwa Seiren mungkin begitu cerdas jika mereka begitu mudah menerima kedatangan mereka, meski dengan cara yang begitu memaksa. Sebuah pertanyaan menggantung dalam pikiran mereka. Apakah Seiren benar-benar tidak menyadari betapa besar ancaman yang mereka hadapi, atau mereka benar-benar bodoh? Setelah Jibril menghilangkan gelembung udara yang mengelilingi mereka, kelompok Sora dan teman-temannya tiba di Oceando, kota bawah laut milik Seiren. Di sana, mereka disambut oleh Amira yang mengaku sebagai perwakilan dari Ratu Seiren. Amira adalah seorang mermaid dengan penampilan yang sangat mencolok. Rambutnya berwarna hijau lembut, kulitnya seputih salju yang hampir transparan, dan mata biru jernih yang bersinar. Ia mengenakan perhiasan koral yang indah dan membalut tubuhnya dengan pakaian yang terbuat dari bahan alami laut. Meski penampilannya yang cantik sangat sesuai dengan citra seorang mermaid, kepribadiannya sangat mencolok bahkan agak mengganggu bagi Sora dan yang lainnya. Amira langsung menyambut mereka dengan antusiasme yang sangat berlebihan. Dia mengucapkan terima kasih dengan nada berlebihan dan ceria, bahkan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cara yang sangat aneh. Terima kasih karena kalian sudah datang, bertanya sebelum melanjutkan dengan tawaran ciuman sebagai bentuk rasa terima kasih. Hal ini membuat Sora dan teman-temannya terkejut dan canggung, terutama Sora yang merasa sangat tidak nyaman dengan cara Amira mengekspresikan perasaannya. Meskipun ia menolak tawaran ciuman tersebut dengan sopan, suasana tetap terasa canggung, terutama karena Amira tampak serius dengan permintaannya itu. Amira terus-menerus memuji Sora, bahkan menyebutnya tampan hanya dan mendengar cerita tentangnya membuat Sora merasa bingung. Ia juga menyanjung suaranya yang menurutnya sangat keren dan membuatnya semakin tertarik pada Sora. Meskipun Sora merasa canggung, ia mencoba untuk tetap tenang dan menjaga sikapnya. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan berpikir bahwa Amira hanya sangat senang menyambut mereka, meskipun cara yang dipilihnya sangat aneh dan berlebihan. Oh, benarkah? Jawab Sora, mencoba tersenyum meski tetap merasa tidak nyaman. Di tengah interaksi tersebut, Plum tampak terkejut dan agak kecewa dengan sikap Amira. Dia tampak menggelengkan kepalanya, merasa heran dengan sikap Seiren yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Di sisi lain, tampak menikmati situasi ini dengan ekspresi nakal, bahkan menggodanya dengan komentar yang menggambarkan bahwa tidak terpengaruh dengan godaan Amira. Namun, meskipun Amira terus merayu Sora, ia tidak merasa kesal. Sebaliknya, dia tampak makin senang dengan perhatian yang dia terima. Amira kemudian menawarkan sebuah pesta sebagai bentuk terima kasihnya, meski Sora dengan cepat menolaknya. Pertama, mari kita lihat Empress dulu. Sambutanmu
bisa menunggu setelah itu, jawab Sora, menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah menemui Ratu Seiren dan bukan terlibat lebih jauh dengan godaan Amira. Amira tampaknya tidak merasa keberatan dengan penolakan tersebut dan malah semakin merasa tertarik pada Sora. Ah, kau benar-benar fokus seperti yang mereka katakan, tapi jika begitu Amira jadi lebih menyukainya. Kau tahu, katanya dengan nada menggoda. Meskipun begitu, Sora tetap tegas. Benarkah? Sekarang tolong antar kami ke sana. Tanpa banyak bicara lagi, Amira mengajak mereka untuk berenang menuju Oceando. Amira memimpin jalan dengan gerakan anggun khas mermaid yang indah, sementara kelompok Zorro mengikuti di belakangnya. Dalam perjalanan itu, Ino yang tampaknya masih terkejut dengan betapa mudahnya Sora menanggapi godaan Amira dengan tenang, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sora-san, menakjubkan kau bisa menolaknya dengan cepat, katanya dengan sedikit rasa kagum, meskipun ia mengaku kesulitan mengerti situasi tersebut karena terbatasnya indera Werbis mereka di bawah laut. Sora yang masih merasa agak terganggu dengan pertanyaan itu, membelalakkan matanya dengan ekspresi dingin dan berkata, "Orang tua, apa kau putus asa? Meski aku masih perawan, tapi siapa yang kau bayangkan dengan standar itu? Ayo Shiro!" Dengan nada yang menegaskan bahwa ia tidak tertarik pada godaan tersebut, Sora dengan cepat mengubah topik dan melanjutkan berenang bersama Shiro, meninggalkan Ino yang terdiam tanpa kata-kata. Meskipun begitu, mereka tidak sepenuhnya merasa nyaman. Interaksi dengan Amira jelas sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Dan bahkan meskipun mereka sedang berhadapan dengan makhluk yang seharusnya menjadi sekutu, sikap Amira membuat mereka merasa agak terkejut dan bingung. Namun mereka tetap memfokuskan perhatian pada tujuan utama mereka. Menemui Empress Seiren dan mencari tahu lebih banyak tentang Oceando dan kota bawah laut ini. Dengan Amira yang memimpin, mereka akhirnya memasuki kota Oceando yang kini tampak semakin dekat. Sora tetap berpikir tentang cara terbaik untuk menyelesaikan tugas mereka, meskipun ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kejadian aneh yang baru saja terjadi. Ketika Sora dan kelompoknya tiba di kota bawah laut Oceando, mereka disambut dengan sukacita oleh makhluk setengah manusia, setengah ikan yang menyanyi dan menari penuh keceriaan. Namun, sambutan yang ceria ini terasa kontras dengan suasana hati Plum, satu-satunya dampir di antara mereka. Plum menunjukkan ekspresi kelelahan, seolah rasa terima kasihnya lebih berat karena tanggung jawab besar yang ia pikul sebagai perwakilan rasnya. Zem dan Seiren sebenarnya hidup dalam simbiosis, tetapi hubungan ini kini hampir punah karena krisis dalam spesies mereka yang mempengaruhi keseimbangan hidup keduanya. Jibril menjelaskan kepada Sora dan yang lainnya bahwa Seiren begitu terkenal karena kebodohan mereka sehingga istilah idiot bahkan menjadi sinonim untuk ras mereka di bahasa berbagai bangsa. Plum menambahkan bahwa Seiren hanya hidup untuk makan, tidur, bermain, dan kawin, tanpa pemahaman tentang ancaman yang mereka hadapi sebagai spesies. Seiren hidup tanpa kekhawatiran meskipun nyaris punah, berbeda dengan Dhampir yang kini harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Kehidupan Seiren yang tidak peka ini menambah beban bagi Plum yang mencoba menjaga keberlangsungan hubungan mereka. Saat kelompok mereka berjalan menuju pusat Oceando, Sora bertanya pada Jibril tentang peran kawin campur antara spesies dalam dunia ini. Sora merasa aneh karena tidak pernah mendengar adanya hibrida antara dua spesies, seperti setengah elf yang umum dalam kisah-kisah fantasi. Jibril menjelaskan bahwa di dunia ini, setiap ras memiliki soul, jiwa yang unik, yang sangat berbeda antara satu sama lain, dan karena itu tidak dapat membentuk keturunan hibrida. Satu-satunya cara spesies ini bereproduksi adalah dengan mengekstrak soul dari pasangannya dan bermetamorfosis, menghasilkan keturunan yang sepenuhnya murni sesuai rasnya. Proses ini terlihat jelas pada Seiren, yang bisa menguras jiwa pasangannya untuk berkembang biak tanpa pernah menghasilkan keturunan campuran. Flugel, ras Jibril sendiri, memiliki kemampuan serupa, tetapi secara spiritual. Soul mereka tidak berbentuk tetap, sehingga Flugel dapat bereproduksi dengan menyerap soul pihak lain. Pembicaraan ini membuat Sora menyadari bahwa ras di dunia ini secara alami terpisah, karena perbedaan soul yang mendasar, yang juga mungkin menjadi alasan Tet menciptakan dunia ini tanpa kemungkinan hibrida. Setiap ras tetap unik dan tidak bercampur, menjadikan dunia ini penuh dengan batasan, tetapi tetap kaya dengan identitas antar spesies.
Ketika Sora dan kelompoknya tiba di ruangan Empress Seiren, mereka disambut oleh Amira yang dengan penuh semangat memperkenalkan tempat itu. Ruangan tersebut luas dan dipenuhi dengan nuansa pink, dihiasi dengan rumput laut bercahaya di dinding dan kaca berwarna di langit-langit yang memungkinkan sinar matahari masuk, menciptakan suasana megah dan misterius. Di tengah-tengah ruangan, terlihat sebuah balok es besar yang tampak seolah-olah terbuat dari kristal. Amira kemudian memperkenalkan Empress Layla Lorelei, seorang wanita yang tertidur di dalam balok es tersebut. Layla adalah sosok yang menawan dengan rambut biru bergelombang, kulit seputih salju yang dihiasi emas, serta sisik-sisik indah di bagian bawah tubuhnya yang memantulkan cahaya dalam warna yang menakjubkan. Kehadirannya membuat semua orang terpukau dan terdiam sejenak, takjub oleh keanggunannya. Sementara mereka terkagum-kagum, Plum berbisik kepada Amira, mengonfirmasi bahwa Sora dan kelompoknya ingin mencoba membangkitkan sang Empress melalui sebuah permainan magis. Amira menyetujui usul itu dan menawarkan bantuan dengan menyiapkan sekitar 30 orang untuk mendukung mantra kebangkitan. Amira juga berjanji untuk mengumpulkan darah yang dibutuhkan agar sihir itu berhasil, meninggalkan tanggung jawab untuk mempersiapkan ritual mantra kepada Plum. Di saat Plum dan Amira pergi untuk mempersiapkan sihir, kelompok Sora tetap terpaku menatap keindahan Empress yang tertidur dalam balok es. Yang terpesona oleh kecantikannya bahkan lupa sejenak bahwa ia juga seorang wanita, begitu terkesan dengan keindahan Layla. Reaksi penuh kekaguman juga ditunjukkan oleh Ino, Miko, dan bahkan Izuna yang semuanya terpesona oleh kecantikan Empress. Namun, ketika Sora dengan santai bertanya pada Shiro apakah ia juga menganggap Layla cantik, Shiro dengan polos menjawab bahwa ia tidak mengerti. Jawaban Shiro ini membuat semua orang di ruangan itu terkejut, karena mereka semua telah terpikat oleh kecantikan Empress yang mempesona. Saat memasuki ruangan Empress, kelompok Sora langsung terpana oleh pemandangan mewah yang memenuhi aula. Lampu yang dibuat dari rumput laut bercahaya memancarkan warna-warna lembut, sedangkan langit-langit dihiasi dengan kaca berwarna, memungkinkan sinar matahari masuk dan menyinari ruangan dalam atmosfer yang magis. Di tengah-tengah kemegahan itu, berdiri balok es besar yang berkilauan di atas tahta, di mana seorang wanita cantik, Layla Lorelei, sang Empress Seiren, tertidur dalam keheningan yang dalam. Empress Layla menampilkan sosok yang luar biasa indah. Rambut birunya yang panjang dan bergelombang menghiasi wajahnya yang muda, sementara sisik berwarna-warni menutupi bagian tubuhnya, berkilauan seperti perhiasan. Pandangan semua orang terfokus padanya hingga membuat Steph, Izuna, dan bahkan Ino yang biasanya tenang tampak terhipnotis. Mereka semua terkesima dengan keindahan Layla kecuali Sora dan Shiro. Sora memperhatikan bahwa kecantikan Layla terasa berbeda dari keindahan sejati. Menurutnya, Layla tidak sebanding dengan pesona alami yang dimiliki oleh Jibril, yang kecantikannya setara dengan karya seni, atau Miko yang memancarkan aura misterius, terutama di bawah sinar bulan. Bahkan kemurnian Shiro yang lugu memiliki daya tarik tersendiri. Reaksi Sora membuat Steph dan yang lainnya terkejut. Bahkan Ino bercanda bahwa mungkin Sora tidak bisa berfungsi sebagai laki-laki. Jibril kemudian menjelaskan rahasia di balik pesona Empress Layla dan Seiren secara keseluruhan. Ia menyebut bahwa Seiren memiliki kemampuan alami yang dikenal sebagai kemampuan menarik, suatu jenis daya pikat magis yang muncul dari Dritz, yang menyatu dengan jiwa mereka. Seiren mampu memanipulasi roh lain dan menarik mereka seperti magnet selama mereka berada di air. Kemampuan ini yang membuat mereka bisa bertahan hidup, mengingat mereka tidak memiliki sihir atau kekuatan khusus lainnya. Sora dan Shiro ternyata kebal terhadap pesona ini. Sifat unik mereka sebagai manusia tanpa spirit di dunia ini membuat mereka tidak terpengaruh oleh pesona Empress. Jibril merasa bingung karena semua makhluk hidup di dunia ini seharusnya memiliki spirit, sementara Sora dan Shiro, setelah diperiksa, tampak seolah-olah tidak memiliki spirit sama sekali, atau mungkin memiliki spirit yang sangat lemah hingga tidak terdeteksi. Ini menunjukkan perbedaan mendasar antara Sora dan Shiro dengan makhluk lain di dunia ini. Sementara mereka merenungkan semua ini, Amira dan Plum kembali memasuki ruangan, membawa kabar bahwa mereka telah menyelesaikan persiapan untuk memasuki mimpi Empress. Dengan senyum riang,
Amira memberitahu mereka bahwa untuk membangkitkan Layla, mereka semua harus mengeselumpah pada komandemen dan mempertaruhkan semua yang mereka miliki, termasuk kekayaan, identitas, kebebasan, dan bahkan nyawa mereka. Pernyataan ini membuat Steph bingung dan marah. Menganggapnya tidak adil karena mereka datang untuk membantu, bukan mempertaruhkan segalanya. Rupanya, Plum sengaja membawa mereka tanpa menginformasikan persyaratan berat ini sebelumnya, membuat suasana menjadi canggung. Ketika diskusi mereka terputus oleh suara tenang Sora, ia meminta Steph untuk tetap tenang dan menjelaskan bahwa ada alasan di balik permintaan taruhan dari pihak Empress. Steph yang masih merasa terganggu oleh risiko besar ini menoleh ke arah kelompoknya. Namun, ia menyadari bahwa Sora, Shiro, dan yang lainnya terlihat sudah memahami situasi, bahkan terlihat tenang. Sora kemudian menjelaskan bahwa mereka dipanggil untuk membangkitkan Empress melalui game Empress. Sesuai dengan komandemen ketiga dari 10 komandemen, setiap game yang dimainkan di dunia ini harus didasarkan pada taruhan yang seimbang dari kedua belah pihak. Empress yang bersumpah untuk hibernasi sampai ia menemukan cinta, membutuhkan taruhan yang setara dengan cintanya. Ini berarti bahwa kelompok Sora perlu mempertaruhkan segalanya agar sebanding dengan cinta yang akan diperjuangkan dalam game ini. Amira yang kagum dengan pemahaman Sora, menyetujui sambil tersenyum dan bercanda, sementara Sora dengan bijak mengabaikan tawarannya. Steph tetap merasa skeptis dan menyuarakan keberatannya, bertanya mengapa mereka harus mengambil risiko besar saat mereka datang untuk membantu spesies yang terancam punah. Sora dengan santai menjawab bahwa Empress menyetujui persyaratan game sebagai satu-satunya cara untuk membangunkannya dari hibernasi. Dan segala macam mantra atau cara lain tidak akan berlaku jika mereka tidak memulai game dengan taruhan yang sama. Sora menjelaskan bahwa taruhan besar ini adalah cara Empress untuk menekankan jika kamu menginginkan cintaku, kamu harus siap mengorbankan segalanya. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa dengan menggunakan sihir cinta yang disiapkan Plum, mereka akan memiliki alat yang memungkinkan Empress untuk jatuh cinta, mengurangi risiko kegagalan. Plum pun menegaskan hal ini, mengatakan bahwa sihir itu seharusnya cukup untuk membantu mereka dalam game tersebut. Steph masih merasakan ada sesuatu yang tidak wajar, merasa bahwa permintaan taruhan dan risiko besar ini terasa mencurigakan. Ia menatap Sora, berharap Sora akan merasa sama curiganya, namun yang lain tampaknya tidak memiliki keberatan. Sementara itu, Plum menjelaskan aturan game. Mereka akan mempertaruhkan segalanya yang mereka miliki dan menyentuh balok es Empress untuk memulai. Setelah itu, para dampir bersama dengan Plum akan melafalkan mantra yang akan membawa mereka ke mimpi Empress. Dalam mimpi itu, mereka bisa mengatur lingkungan sesuai keinginan, dan tujuan utama game ini adalah membuat Empress jatuh cinta dan membangunkannya. Jika berhasil, mereka menang. Tetapi jika gagal, mereka harus meninggalkan game dan menyerahkan semuanya sesuai taruhan. Sora yang sudah memahami aturan permainan ini menyadari bahwa dengan rencana saat ini dan sihir cinta Plum, kemungkinan mereka kalah hampir tidak ada. Dengan senyum yang percaya diri, Sora menyatakan bahwa mereka siap untuk memulai. Ia pun mulai membayangkan seperti apa dunia mimpi yang akan mereka masuki untuk menghadapi Empress, mempersiapkan kelompoknya untuk memulai game yang penuh risiko namun juga penuh tantangan ini. Setelah mengucapkan sumpah Ashente, Sora, Shiro, dan seluruh kelompok Steph, Jibril, Miko, Ino, Izuna, serta Plum memasuki dunia mimpi Empress dengan setting awal yang langsung mengejutkan mereka. Mereka semua mendapati diri berada di tengah laut tanpa peringatan apapun. Sora dan yang lainnya langsung merasa panik saat mereka tenggelam dalam air yang dalam, merasakan tekanan yang menyakitkan dan kesulitan bernapas. Air dingin dan bau garam menusuk hidung mereka, membuat pengalaman tersebut terasa sangat nyata dan tidak menyenangkan. Dalam kehebohan itu, Sora berusaha mengangkat kepalanya ke permukaan dan melampiaskan kekesalannya, berteriak marah tentang betapa absurdnya pembukaan game ini. Menurutnya, situasi ini terasa seperti pembukaan berlebihan pada game simulasi kencan dengan adegan dramatis dan efek suara yang tidak pada tempatnya. Dia merasa pengalaman tenggelam ini lebih menyerupai mimpi buruk daripada game cinta. Melihat situasi menjadi kacau, Plum segera meminta maaf, menjelaskan bahwa dunia mimpi masih dalam proses stabilisasi. Karena mereka mengganggu mimpi Empress, latar yang dibayangkan Sora tentang setting sekolah tidak bisa diwujudkan dengan sempurna.
Perpaduan antara imajinasi Sora dan pengetahuan Empress menciptakan latar yang tidak sepenuhnya konsisten, sehingga mereka terjebak dalam situasi bawah laut yang menegangkan. Selama menunggu latar stabil, Shiro, yang sangat takut pada laut, mulai menyerah pada kondisi tersebut, memejamkan matanya dengan ekspresi lelah. Sora dengan cepat merangkul Shiro, mencoba menenangkannya sambil berteriak pada Plum agar segera memperbaiki keadaan. Akhirnya, setelah usaha keras Plum, latar dunia mimpi mulai berubah. Lautan yang sebelumnya membahayakan mereka kini digantikan dengan pemandangan dasar laut yang datar dan tenang, dengan keindahan terumbu karang dan ikan berwarna-warni yang berenang bebas. Seketika, aturan dalam mimpi tersebut berubah. Mereka tidak lagi perlu bernapas, dan tekanan air menghilang, memungkinkan mereka untuk bergerak dengan lebih leluasa di lingkungan bawah laut. Seperti lembaran buku yang dibalik, dunia ini menjadi stabil, dan berbagai pergantian yang diperlukan untuk memastikan kelancaran game perlahan-lahan diterapkan. Dengan napas lega, Sora dan yang lain menyadari bahwa mereka sekarang berdiri di dasar laut, meski tetap dikelilingi oleh air. Sora menghela napas dalam-dalam, masih merasakan sisa ketakutan akibat tenggelam barusan. Jibril yang pertama kali bertanya memastikan kondisi Sora, sementara Shiro yang masih terlihat ketakutan, berdiri dengan tubuh menggigil, membuat Sora semakin kesal pada situasi tersebut. Ia mengelap keringat yang sebetulnya tidak ada di dahinya, lalu mengeluh lantang tentang betapa dia membenci laut. Shiro yang setuju dengan Sora, berkata dengan lirih bahwa laut adalah hal yang masih membuatnya merasa takut. Jibril segera menunjukkan dukungannya, menyarankan dengan tenang bahwa laut, karena mengancam keselamatan masternya, seharusnya dihapus saja dari dunia ini. Mendengar hal itu, Steph menganggap Jibril terlalu berlebihan dan menyarankan agar Sora belajar berenang saja, sementara para Werebeast, Miko, Ino, dan Izuna memberikan reaksi yang lebih ekstrem. Miko, yang juga tidak nyaman dengan laut, setuju dengan Jibril dan berkata bahwa laut sebaiknya dikering saja. Ino menambahkan bahwa laut memang memiliki bau yang tidak menyenangkan dan lebih baik jika laut menghilang serta meninggalkan semua ikan di darat. Setelah sumpah Shen diucapkan, Sora, Shiro, Steph, Jibril, Miko, Ino, Izuna, dan Plum mulai berjalan di dasar laut. Sekeliling mereka perlahan berubah dan meski berada di dasar laut, langit tampak terlihat di atas dengan awan bergerak di permukaan air. Seiring perubahan ini, pemandangan semakin membentuk sebuah sekolah bawah laut. Bangunan sekolah lengkap dengan dinding karang dan batu koral mulai muncul, dan ikan-ikan yang berenang di sekeliling mereka berubah menjadi NPC berbentuk siswa manusia. Dalam sekejap, mereka berada di dalam versi dunia mimpi yang menyerupai SMA. Plum, yang berhasil menyelinap ke dalam mimpi ini, merasa takjub bahwa Empress memiliki konsep sekolah. Plum menjelaskan bahwa di Oceando tidak ada sekolah karena masyarakat Dampir tidak memiliki sistem pendidikan formal. Namun karena Empress memiliki pengetahuan terbatas dari Sora, latar ini berhasil terwujud. Ketika pemandangan sekitar mulai stabil, mereka melihat banyak tanda dan simbol yang muncul di depan mereka yang segera dijelaskan Sora sebagai UI atau layar perintah. Ini adalah antarmuka khas game simulasi kencan seperti dalam game Tokimeki Memorial yang terinspirasi dari masa lalu Sora. Sora dengan nada sinis berkomentar bahwa jika UI ini bisa muncul dengan sempurna, maka seharusnya Plum bisa menghindari mereka dari pengalaman tenggelam tadi. Plum membalas bahwa dunia mimpi ini membutuhkan waktu untuk menyatu dengan baik antara imajinasi Sora dan Empress, sehingga efek yang tidak diinginkan sempat muncul. Saat lingkungan mulai stabil, Sora menyadari bahwa mereka dapat mengatur beberapa elemen latar sesuai keinginannya. Plum menjelaskan bahwa selama game berlangsung, hampir semua yang ada bisa diubah, kecuali penampilan dasar seperti usia, jenis kelamin, dan beberapa elemen dasar lainnya, karena Empress harus mengenali karakter pangeran dalam mimpinya. Jika Empress menyadari sosok yang berbeda atau merasa tertipu, ia bisa saja kembali hibernasi. Dengan santai, Sora meminta agar namanya diubah menjadi Koman sebagai bagian dari tema setting, sementara Shiro memilih nama Sepponume dengan referensi humor dari game lain. Steph, yang bingung melihat pilihan nama mereka, menganggap perubahan tersebut aneh, tapi Sora dan Shiro terus saja tertawa seolah menganggap ini bagian dari lelukon mereka sendiri. Perubahan latar juga berpengaruh pada penampilan mereka. Sora kini mengenakan seragam sekolah yang sesuai imajinasinya, lengkap dengan kaos bertuliskan I Humans di baliknya.
Saat melihat dirinya, Sora menyadari pakaian ini terasa sedikit sempit. Di sebelahnya, Ino, pria berusia 98 tahun dengan tubuh berotot, juga mengenakan seragam yang terlalu kecil, menonjolkan otot-ototnya secara berlebihan, membuat Sora bergidik dan bercanda bahwa ini bisa menjadi mimpi buruk. Di samping Sora, Shiro tampil dalam seragam sekolah perempuan berwarna cerah, berbeda dari pakaian biasanya yang serba hitam. Tampilan tersebut membuat Sora merasa bahwa dunia mimpi ini perlahan-lahan menjadi seperti game dating simulasi yang sempurna, penuh dengan hal-hal aneh yang lucu, menciptakan latar sekolah yang tak terduga di dasar laut. Dengan pemandangan yang sudah lengkap, game ini siap dimulai. Meskipun mereka semua merasa aneh dengan latar tersebut, kelompok itu memutuskan untuk melanjutkan game ini demi tujuan mereka. Sora, Shiro, Steph, Jibril, Miko, Izuna, dan Ino kini berada di dunia mimpi yang dibangun dengan pengaturan yang aneh. Sebuah sekolah yang terletak di dasar laut. Pemandangan di sekitar mereka perlahan berubah. Dengan langit yang terlihat meskipun mereka berada di bawah air, awan bergerak di permukaan laut dan medan yang tidak rata akhirnya diratakan. Sekolah dengan desain mirip bangunan di Oceando muncul di bawah laut, dilengkapi dengan batuan dan terumbu karang, sementara ikan-ikan yang berenang berubah menjadi siswa-siswa tanpa nama, NPC yang keliaran. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi sekolah bawah laut virtual dengan seragam pelaut yang dikenakan oleh banyak karakter. Sora dan yang lainnya memperhatikan bahwa seragam yang mereka kenakan sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Seragam-seragam tersebut agak terbuka dengan desain pelaut yang lebih mencolok dari yang Sora bayangkan. Miko, yang mengenakan seragam serupa dengan Shiro, tampak sangat anggun dengan rambut pirang panjangnya yang terurai, sementara ekor kembarnya sedikit mengangkat rok seragamnya. Kaki indahnya tampak mencolok, namun Sora yang penasaran tentang usia Miko tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Miko-san, berapa umurmu?" Miko, dengan senyum tipis dan tatapan tajam, mengingatkan Sora bahwa menanyakan umur seorang wanita adalah hal yang sangat kasar. Namun, dia tidak ragu untuk menjelaskan bahwa usia bukanlah hal yang penting, mengingat ras werbeast seperti dirinya memiliki umur yang sangat berkurang dibandingkan dengan manusia biasa. Di sisi lain, Jibril yang lebih tua, dengan sayap yang terlihat dari balik seragamnya, menjawab bahwa ia sudah berusia lebih dari 6.400 tahun, membuat Miko tampak muda jika dibandingkan dengannya. Sora, dengan santai, mengingatkan semua orang bahwa dalam dunia mimpi ini, usia hanyalah angka, sebuah filosofi yang dipegang teguh oleh Imanity, bangsa Sora dan Shiro. Steph, yang mengenakan pakaian laki-laki, merasa sedikit bingung dan bertanya mengapa hanya dia dan Ino yang mengenakan pakaian tersebut, sementara yang lain mengenakan seragam perempuan. Sora menjelaskan dengan serius bahwa ini adalah bagian dari rencananya. Ada 2 alasan mengapa aku tidak membiarkan semua orang mengenakan laki-laki. Ini, kata Sora sambil mengangkat satu jari. Pertama, untuk mengalahkan seorang gadis utama dalam dunia mimpi ini, dia membutuhkan bantuan dari teman-teman perempuan. Mereka bisa menjadi kunci untuk mendapatkan informasi lebih dalam dari karakter perempuan lainnya. Aku benar-benar pengecut, kata Miko dengan tatapan dingin kepada Sora, yang mengabaikannya dan mengangkat jari kedua. Alasan kedua yang lebih serius, Sora menyatakan bahwa kemungkinan ada cup dari Empress yang bisa membuatnya tidak tertarik pada laki-laki. Dan itu akan menjadi masalah jika seluruh kelompok memakai pak laki-laki. Sebagai langkah antisipasi, Sora memilih untuk membiarkan Steph mengenakan pakaian laki-laki karena kemampuannya dalam berkomunikasi yang kuat. Menurut Sora, Steph memiliki keterampilan sosial yang bisa membantunya berhubungan dengan para NPC perempuan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Miko, yang tampaknya tidak terlalu setuju dengan penjelasan Sora, menanggapi dengan rasa sinis, tetapi Sora melanjutkan untuk menjelaskan lebih lanjut dengan memuji kemampuan sosial Steph yang luar biasa. Aku ingin seorang teman laki-laki yang bisa berbicara dengan mudah kepada siapa saja, seperti Saotome-kun, tapi lebih tidak seperti dia, kata Sora sambil melirik Steph yang tampak bingung. Untuk menanggapi ini, Steph, dengan wajah polos dan rambut merahnya yang mencolok, bertanya apa yang dimaksud dengan perbandingan itu. Sora menjelaskan bahwa dia membandingkan Steph dengan Ray Ijuin, karakter dari game dating simulator, yang awalnya terlihat seperti laki-laki tetapi akhirnya diungkapkan sebagai seorang perempuan.
Steph, yang tidak memahami perbandingan tersebut, tampak kebingungan. Namun ia tidak terlalu memperhatikan penampilannya dan tetap berfokus pada percakapan. Sora, yang merasa sedikit kesal dengan penampilannya, mengeluh tentang bagaimana penampilan Steph justru mengingatkannya pada tipe orang yang populer, sebuah kenyataan yang membuatnya tidak nyaman. Sora kemudian mengalihkan topik, menyarankan agar Steph pergi berbicara dengan para NPC perempuan, mencari informasi yang mungkin dapat membantu mereka dalam game ini. Namun Steph tampaknya canggung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Pada saat itu, Plum menyela, memberitahu mereka bahwa mantra telah selesai dan dunia mimpi mereka siap untuk berlanjut ke tahap berikutnya. Dengan persiapan ini, mereka bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam dunia yang telah mereka masuki, meskipun ketegangan dan kebingungannya masih terasa di udara. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.